Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairi man ta'allama fa'allam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihil zulam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini pertemuan ke 5. Marhaban bikum fil liqa'il khamisi min majalisi syarhi matni tuhfatil ikhwan fi 'ilmil bayan. Waqad wasalna ila qaulil musannifi faslun in kana al-musta'aru isma jinsin. Mungkin buat review gitu ya. Kita baca ulang dari fasal yang sebelumnya ya. Akbar boleh minta tolong dibacain faslun yang sebelumnya. Yang al-isti'arah mata sendiri. Yang inkurinat. Al-isti'arah atau inkurinat ba'dal qarinati bima yula'imul musta'ar minhu fa murasyahatu. Nahu ra'aitu asadan fil hammami lahu libatun. Wa inkurinat bima yula'imul musta'ar lahu fa mujarradah. Nahu ra'aitu asadan fil hammami lahu silah. Wa illa fa muntalaqah wa tarshihu ablagu minal itlaqi ablagi minat tajridi. Masalah yang kedua ini berbicara tentang taksim ya, taksim isti'arah kepada isti'arah murasya'ah, isti'arah mujarradah dan isti'arah mutlaqah. Taksim ini didasari apa? Didasari atas mulaimnya. Ada tidaknya mulaim. Kalau tidak ada mulaim namanya apa? Isti'arah mutlaqah. Kalau ada mulaim maka ada dua, tergantung mulaimnya. Ada kalau dia mulaim kepada musta'ar minhu maka namanya isti'arah murasya'ah. Kalau dia mulaim kepada musta'ar lahu maka isti'arah mujarradah. Nah buat ingatnya gampang ya. Kalau murasya'ah itu kan artinya tarjih itu kuat ya. Rasya'ah itu menguatkan atau bisa juga mengkaderkan gitu. Makanya kalau antum lihat nanti kalau masa-masa pemilu di Mesir nanti ada murasyah apa? Kader partai. Murasyah itu kader. Berarti kalau murasyah itu dia dikuatkan. Berarti kalau dia dikuatkan artinya ada sesuatu yang cocok dengan musta'ar minhu. Ada sesuatu yang cocok dengan makna asli sehingga dia memberikan tambahan mubalaghah ya, tambahan hiperbola. Nah, kalau mujarradah artinya mujarradah apa? Mujarrad itu dilepas kan? Dilepas. Nah, berarti kalau dilepas dia lebih lemah ya. Kalau lebih lemah berarti dia mulaim, dia memiliki mulaim kepada musta'ar lahu gitu. Oke. Itu taksim kedua ya. Taksimnya berarti dengan i'tibar, dengan berdasarkan mulaimnya ya. Terus taksim sebelumnya yang pertama itu taksim isti'arah bidzat namanya. Taksim isti'arah bidzat. Taksim benerannya isti'arah ya. Taksim benerannya isti'arah. Jadi melihat bentuknya, melihat zat daripada isti'arah tersebut, melihat bentuk daripada isti'arah tersebut, isti'arah terbagi menjadi 3 ya. Isti'arah tasrihiyah, isti'arah makniyah sama takhiriyah. Jadi taksim pertama adalah taksim isti'arah bidzat. Taksim isti'arah bidzat. Taksim yang kedua taksim isti'arah bi'tibaril mulaim. Bi'tibari al-mulaim. Oke. Hari ini kita insyaallah masuk ke pasal selanjutnya yang membahas taksim isti'arah yang ketiga. Yaitu apa? Taksim isti'arah berdasarkan keaslian atau tidak aslinya. Taksim isti'arah berdasarkan asli tidaknya isti'arah tersebut. Oke. Khulasatul kalam di dalam bab ini adalah bahwa isti'arah terbagi menjadi 2 ya. Jadi al-isti'aratu bi'tibari asalatiha wa adamiha. Isti'arah berdasarkan keaslian atau tidak aslinya terbagi menjadi 2. Gampang ini.
terbagi menjadi dua, apa saja? Isti'arah yang asli, gitu ya. Isti'arah asli ya, dan isti'arah yang tidak asli. Namanya apa? Isti'arah tabaiyah. Tabaiyah itu tidak asli ya. Tabaiyah itu ngikut. Makanya tabaiyah tadi itu kan ngikut. Jadi ada isti'arah yang asli, ada yang tidak asli. Oke. Kenapa kok kita perlu taksim ini? Kenapa kok kita perlu membagi isti'arah kepada dua jenis, asli dan tidak asli? Kenapa? Karena ternyata setelah para ulama meneliti isti'arah yang ada, mereka menemukan bahwa tidak semua isti'arah itu berdiri sendiri. Jadi ada di antara isti'arah yang tidak berdiri sendiri dan dia bergantung kepada isti'arah yang lain. Oke, jadi untuk memahami asliyah kita harus tahu tabaiyah dulu. Gambarannya seperti apa ya? Oke, langsung ke contoh ya. Contohnya misalkan antum ngomong begini ya. Misalkan antum ngomong anta dharib, anta qatilun, anta qatilun. Misalkan siapa yang terkenal qatil, misalkan Amr. Anta qatilun Amron. Kamu adalah qatil. Qatil terhadap Amr. Qatil artinya apa? Membunuh ya. Artinya orang yang membunuh. Cuma di antara orang Arab ada yang menggunakan kata qatala bukan untuk membunuh, tapi untuk memukul yang sangat kuat. Jadi saking kuatnya dia memukul, dia itu seperti seakan-akan membunuh. Jadi dikatakan anta qatilun Amron, maknanya apa? Ai anta dharibun Amron. Berarti maknanya apa di sini? Muradnya apa? Al muradu huna apa? Dharibun. Isti'arah enggak? Isti'arah berarti kan? Oke. Isti'arah berarti membunuh. Ya enggak, sorry. Berarti memukul diserupakan dengan membunuh. Serupa dalam hal apa? Serupa karena sama-sama kuat ya. Membunuh itu kuat, terus ini pukulannya juga kuat ya. Berarti syubbiha ad-darbu bil qatli gitu ya. Bijami'i syiddah gitu. Diserupakan apa? Memukul diserupakan dengan membunuh. Kenapa? Karena sama-sama kuat. Oke. Sebelum ke sana, coba kita lihat. Ini qatilun bentuknya apa? Secara sorof ismul fa'il. Ini ismul fa'il namanya. Ismul fa'il itu apa? Apa deh, sembarang antum takrifkan pakai bahasa Indonesia. Kira-kira ismul fa'il itu apa? Pelaku. Kalau pelaku ada nggak yang mesti ada yang dilakukan nggak? Berarti ismul fa'il adalah kata yang menunjukkan pelaku yang melakukan sesuatu, ya enggak? Bahasa Arabnya. Nah, bahasa Arabnya adalah apa? Ismul fa'ili ma dalla ala hadasin mansubin ila man yaqa'u min. Kita ulangi. Ismul fa'il menurut ta'rif yang masyhur atau menurut ta'rif yang dipegang oleh para ulama adalah ma dalla ala hadatsin mansubin ila man yaqa'u minhu. Ismul fa'il adalah isim ya, yang menunjukkan sebuah peristiwa yang disandarkan kepada orang yang melakukannya. Jadi ila man yaqa'u minhu itu kepada orang yang melakukannya. Man yaqa'u minhu itu orang yang darinya keluar perilaku tersebut ya. Berarti kalau dalam kasus ini berarti dia menunjukkan adanya darbun ya,
yang disandarkan kepada orang yang keluar daripadanya darbun. Jadi misalkan anta, berarti di dalam kasus ini anta, berarti anta ini telah keluar dari dirinya apa? Perilaku darbun. Makanya dia disebut dengan daribun. Paham? Paham ya? Oke. Oke. Enggak, berarti sini dulu deh. Berarti ke daribun dulu ya. Jadi daribun itu maknanya apa? Madal ala darbin gitu kan. Kalau darib berarti darib adalah apa? Ismun yadullu ala darbin mansubin ila man yaqa'u. Oke, begitu pula qatil ya. Qatil berarti apa? Madalla ala qatlin mansubin ila man yaqa'u. Oke. Kira-kira. Oke. Berarti kalau kita simpulkan ismul fa'il itu memuat dua unsur makna. Apa saja? Dia pertama menunjukkan makna peristiwa. Ya enggak? Kedua, dia menunjukkan makna apa? Menunjukkan orang yang disandarkan padanya hadas tersebut. Berarti apa? Berarti bisa kita simpulkan bahwa ismul fa'il itu selalu memuat dua makna. Pertama apa? Memuat makna peristiwa. Kedua, memuat makna apa? Memuat makna orang. Jadi ada orang, ada perilakunya gitu ya. Nah, kira-kira di kasus ini ya, kasus anta qatilun amran yang mana muradnya adalah dharibun. Kira-kira yang ditasbihkan qatl dengan yang ditasbihkan kira-kira perilaku dharab dengan perilaku qatl atau sama orang-orangnya juga? Kita ulangi. Jadi kira-kira ya, yang dalam kasus ini anta qatilun amran dengan makna anta dharibun amran, kira-kira tuh yang diserupakan pukulannya doang atau plus orang-orangnya juga? Plus orangnya. Ada jawaban lain? Pukulannya doang. Ayo, berarti kita punya dua jawaban. Oke. Yang benar, yang tepat adalah apa? Perilakunya doang. Orangnya kita nggak berbicara tentang orangnya. Gitu ya. Makanya tadi ketika saya jelaskan anta qatilun amran, yang ditasbihkan apa? Syubbihat darbu bil qatli, bukan syubbihat daribu bil qatli. Karena kita sedang mentasbihkan perilakunya doang. Masalah orangnya ya mana gue peduli gitu kan. Yang serupa di sini apa? Perilakunya kan. Ya orangnya kan bisa jadi beda. Misalkan satunya orang Cina, satunya orang misalkan orang Arab. Beda kan? Beda orang gitu ya. Jadi nggak serupa. Jadi yang diserupakan pada akhirnya adalah apa? Adalah perilakunya doang gitu ya. Berarti yang ditasbihkan pada kasus anta qatilun amron dengan mana dharibun, dorobnya doang atau sama zatnya, sama orangnya? Dorobnya doang ya. Berarti kira-kira menurut ta'rif yang tadi, ini kan ta'rif ini menunjukkan bahwa ismul fa'il punya dua makna, hadas sama zat ya, hadas sama orangnya. Nah, kalau kita tarik ke sini, berarti tadi kita katakan bahwa yang ditasbihkan cuma hadasnya doang. Berarti apa? Berarti dalam kasus ini yang ditasbihkan dari ismul fa'il cuma salah satu dari maknanya. Iya tak? Semua maknanya ditasbihkan enggak? Enggak, salah satunya doang kan? Salah satunya doang. Sampai sini paham enggak? Paham ya? Ya berarti ngomongnya gimana kalau kita mau mengijrakan? Kalau kita mau menjalankan isti'arah di sini. Berarti syubbiha, Pak. Syubbiha ad-darbu bil qatl. Keserupaannya apa? Keserupaannya sangat-sangat kuat ya. Bijami'i asyiddah. Terus ini isti'arah tasrihiyah ya. Yang dihadap apa? Yang dihadap darabnya atau qatlnya? Qatlnya ya. Darabnya, sorry. Musyabbahnya kan ini dihapus ini karena dia isti'arah tasrihiyah. Fahuzifa apa? Fahuzifa ad-darbu. Nah, terus wastu'ira
wastu'ira al-qatlu untuk apa? Lid-dilalati ala ad-darbi al-mahdhuf isti'aratan tasrihiyah. Gitu ya? Sepakat ya? Bihat darbu bil qatl. Oke. Berarti yang ditasbihkan cuma darab sama qatl. Gitu ya? Bukan darib sama qatil. Oke. Nah, darab sama qatl ini bentuknya apa? Namanya apa kalau di sana? Masdar. Madda yang mutu maddan. Maddan ini apa? Masdar. Berarti ini apa? Yang ditasbihkan adalah masdar. Dua-duanya itu masdar. Ya enggak? Oke. Nah, berarti apa? Bisa disimpulkan bahwa isti'arah pada anta qatilun amron itu isti'arah yang tidak berdiri sendiri. Namun apa? Namun dia dibangun di atas isti'arah pada masdar. Gitu ya? Kita ulangi. Berarti bisa kita simpulkan bahwa isti'arah yang terjadi pada anta qatilun amron itu tidak berdiri sendiri, melainkan apa? Melainkan dia ngikut kepada isti'arah pada masdar. Jadi yang diisti'arah sebenarnya apa? Masdarnya. Tahu enggak? Coba dicatat dulu. Ada yang nggak jelas nggak tulisannya? Jelas ya? Syubbiha darbu bijami'i siddah fahudifat darbu wastu'ira al-qatl iddilalati ala darbil mahduf isti'aratan tasrihiyatan. Dilalah boleh baca dalalah, boleh baca dulalah. Cuma masyhurnya dua ya, dengan fathah dan dengan kasrah. Tapi boleh tiga cara. Dilalati, didalalati atau didulalati. Ibaro itu namanya apa? Kalau sedangkan ijro kalau Ini namanya ijro. ijro. Iya, jadi nahwu i'rab, terus i'lal apa? Saraf i'lal ya. Terus ilmu bayan ijro. Namanya ijro. Dan ijronya kalau isyarah harusnya lebih panjang, cuma tak hapus beberapa bagian. Berarti ada polanya gitu. Ada polanya. Mesti gitu. Makanya ntar kalau antum buka misalkan beberapa kitab tafsir, kan di awal saya udah sampaikan ya bahwa ilmu bayan itu antum salah satunya dipakai untuk tafsir. Ya. Kalau antum baca tafsir, misalkan apa ya? Kalau tafsir Jalalain terlalu singkat. Misalkan tafsir Baydawi ya, tafsir Al-Qadhi Al-Baydawi. Al-Musamma Anwar At-Tanzir wa Asrar At-Ta'wil
itu antum kalau misalkan nyari beberapa tatbik ilmu bayan itu antum akan memerlukan beberapa ijra. Meskipun memang kalau Baidawi kurang panjang, karena dia cenderung mukhtasar atau mungkin gini. Antum buka ini misalkan tafsir Ibnu Asyur ya. Coba antum buka tafsir Ibnu Asyur itu lengkap, balaghahnya lengkap, nahwu balaghahnya lengkap. Jadi ntar kalau ijra yang lengkapnya ada di situ semua. Jadi itu tafsir yang paling lengkap dalam bab balaghah. Bentar antum kalau setelah ini misalkan penasaran bagaimana misalkan penerapan ilmu bayan di Quran, buka Ibnu Asyur. Kalau yang anta qatilun amrun itu Ya. maksudnya asli atau tabai? Nah ini tabai. Karena kan isi arahnya juga pada isi arah pada masdar. Tak teruskan, itu masih belum selesai ijra'nya. Ini kan baru dorab ke qatal, belum. Oke. Jadi anda baca kita tafsir, nanti ada penerapan ijra' kayak gini. Terus nanti anda misalkan baca beberapa kitab, misalkan kitab-kitab yang hasyiah ya, hasyiah atau syarah. Nanti untuk mentahlil ibarah itu kadang-kadang pakai ijra' ala ilmu bayan begini. Isyubiha kada bikada bla 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 bla. Gitu harapannya antum setelah belajar ilmu bayan itu bisa apa ya? Ini kan ilmu alat ya. Jadi antum bisa menggunakan alat ini untuk membaca kitab-kitab. Harapannya begitu. Ya, antum nanti setelah ini selesai matan, antum coba mutola'ah syarahnya atau mungkin antum cari video di YouTube yang mungkin kira-kira menerangkan syarah. Antum selesai terus coba antum sekali buka kitab-kitab yang tadi saya sebutkan, kitab-kitab tafsir atau hasyiah-hasyiahnya untuk ngetes ya, untuk ngetes kira-kira sudah paham belum ijra'nya gitu. Oke, udah ya. Oke. Selesai ini ya. Ismul fa'ili madalla dan seterusnya. Oke. Anta qatilun amran. Ustaz, ini kan kita baru ngisi arahin qatal untuk dorab ya. Kan kita perlunya sampai ke qatil dong. Gimana caranya? Kan tadi kan kita contohnya adalah anta qatilun amran, bukan anta qatlun amran, iya enggak? Iya enggak? Nah, itu. Berarti belum selesai enggak? Belum selesai. Nah, baru. Nah, ini ada lanjutannya sebenarnya. Syubihat darbu bil qatli bi jami'i syiddah fa huzifat darbu wa su'ira al-qatlu dilalati 'ala darbil mahdhuf isti'aratan tasrihi kita. Nah, kalau sampai sini doang berarti kita cuma dapat apa? Kata qatl ya, untuk menunjukkan makna ad-darb. Jadi kita baru sampai masdarnya doang. Udah selesai belum? Belum, karena kita lagi nyari apa? Lagi nyari qatil ya, qatilun dengan bentuk ismul. Oke. Nah, terus gimana dong caranya untuk sampai ke sana? Gampang. Gampang ya. Antum paham konsep istiqaq ya? Istiqaq itu intinya begini. Menurunkan kata dari satu akar kata. Kalau misalkan di bahasa Indonesia ada apa? Makan. Ini akar kata. Jadi apa misalkan? Makanan. Makan. Dan seterusnya. Lah ini namanya istiqaq ya. Ini namanya istiqaq. Berarti apa di sini? Kita punya kata dasar yaitu makan. Kita turunkan jadi apa? Pemakan atau makanan. Ini namanya apa? Istiqaq. Nah, berarti apa? Kalau kita udah dapat kata dasar, kita bisa dengan mudah untuk menurunkan kata-kata yang lain. Mazhab jumhur ulama, mazhab jumhur nahwiyin ya, bahwa akar kata di dalam bahasa Arab itu adalah masdar. Jadi antum kalau mau menurunkan kata apapun itu adalah diturunkan dari masdar. Paham? Misalkan apa misalkan? Berarti sama makan misalkan. Aklun. Dari aklun ini bisa kita turunkan kata yang lain. Apa misalkan? Akilun. Terus apa lagi? Makulun. Apa lagi?
dan seterusnya ya. Pokoknya yang disorot itu ya, madda yamuddu maddan. Nah, berarti maddan apa? Maddan itu akar kata, diturunkan darinya kata-kata yang lain. Berarti madda yamuddu maddun mamdudun umdud dan seterusnya itu turunan dari mana? Maddan, turunan dari masdar. Oke. Nah, kalau kita udah dapat masdar, kita bisa menurunkan kata yang lain gitu ya. Oke. Tadi katanya apa? Ismul fa'il ya. Dharibun apa? Qatilun ismul fa'il. Oke. Qatilun ismul fa'il. Berarti kalau mau membuat kata qatilun, kita harus cari masdarnya, ya enggak? Nah, udah ketemu belum masdarnya? Udah. Nah, ketika sampai di sini, ketika ijra'nya sudah sampai di sini, kita sudah menemukan bahwa kata qatal kita gunakan untuk makna darb. Gitu ya. Berarti bisa dong kita turunkan kata yang lain, bisa nggak? Bisa. Berarti kita katakan apa? Washtuqa. Nah, ya. Washtuqa minal qatli ismul fa'ili. Gitu ya. Atau jangan ismul fa'il, langsung aja. Washtuqa minal qatli qatilun. Nah, washtuqa minal qatli qatilun. Selesai enggak? Selesai. Nah, berarti apa? Karena di sini kita sudah sepakati bahwa qatal itu bermakna darab. Sepakat enggak? Sepakat. Ini kan kita mengisi arahkan ya. Berarti boleh dong kita kata qatal kita gunakan untuk makna darab. Nah, sehingga boleh juga kita menurunkan turunan dari kata qatal yang dia itu bermakna darab juga. Berarti apa? Di sini ketika kita katakan washtuqa minal qatli qatilun, qatilun ini bisa bermakna apa? Bisa bermakna darab. Nah, selesai nggak isi arahnya? Selesai. Nah, berarti isi arah yang pengen kita cari yang ini nih. Ya enggak? Ya kan? Yang pengen kita cari kan qatilun, ya enggak? Nah, isi arah qatilun ini ngikut kemana? Ngikut isi arah ke masdar. Ya? Jadi isi arah pada ismul fa'il dia itu ngikut kemana? Ngikut ke isi arah pada masdar. Paham? Paham ya? Oke, coba dicerna. Ini memang agak rumit, makanya kemarin saya bilang ini pembahasan paling panjang. Dan ini belum yang paling rumit, nanti lebih rumit lagi nanti di haraf. Bentar. Oke, satu-satu. Ini washtuqa minal qatili qatilun bimakna dharib. Ya, saya. Gitu ya konsep dasarnya ya. Pokoknya isti'arah tabaiyah itu adalah isti'arah yang tidak berdiri sendiri. Oke, kita kan punya pertanyaan nih. Kapan sih dikatakan bahwa isti'arah itu tidak berdiri sendiri? Kita baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Ini marfu karena dia menjadi khabar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya hadza faslun. Qala al-musannif in kana al-musta'aru. Musta'ar berarti apa? Yang musta'ar lahu, musta'ar minhu, musta'ar lahu. Ada musta'ar
musta'ar lahu, musta'ar minhu. Bedanya apa? Kalau musta'ar apanya berarti? Musta'ar itu bajunya ya, bajunya atau lafalnya. Musta'ar minhu apanya? Makna aslinya, makna wadahnya. Musta'ar lahu berarti apa? Makna murad, makna murad. Berarti musta'ar. In kanal musta'aru berarti apa ini? Berarti ini lafalnya. Kalau lafal yang dipinjam, nah, in kanal musta'aru, berarti in kanal lafzu al musta'aru, ya. Kalau lafal yang kamu istiarahkan itu berupa isim jins. Isim jins. Nanti tak jelaskan isim jins apa ya. Isman ghaira mushtaqin kal asadi wal qatli fal isti'aratu asliyatun. Wa illa fataba'iyatun li jarayaniha fil fi'li aw fil mushtaqi ba'da jarayaniha fi masdarihi wa fil harfi ba'da jarayaniha fi muta'allaqi ma'na. Tak jelaskan dulu yang asliyah ya. Oke, pelan-pelan. In kanal musta'arus majinsin. Oke, isim jins itu apa? Ismul jinsi itu adalah ismun kulliyun sadiqun ala kasirina walau ta'wilan. Jelaskan satu-satu ya, ini tarik. Ismun kulliyun sadiqun ala kasirina walau ta'wilan. Ismun kulliyun berarti isim jins adalah isim yang bersifat kulli. Kullun apa kullun? Semua, berarti apa? Bersifat menyeluruh. Lawan dari kulli apa? Juz'i. Kalau juz'i berarti cuma beberapa hal tertentu. Kalau kulli berarti dia menyeluruh. Maksudnya menyeluruh apa? Kita teruskan. Berarti shadiq ini sebenarnya shadiq ala kasirin ini merupakan tafsir dari kulli ya. Ismun kulliyun, isim yang menyeluruh. Menyeluruh itu maksudnya seperti apa? Oh, diteruskan. Shadiqun ala kasirina. Shadiqun ala kasirina artinya apa? Dia bisa. Dia itu benar ya. Shadiq itu apa? Benar. Dia itu benar atau bisa digunakan untuk banyak hal. Kita ulangi. Shadiqun ala kasirin artinya apa? Dia itu bisa digunakan untuk banyak hal. Oke, titik dulu. Oke, contohnya apa? Isim jins apa misalkan? Insan. Insan ini isim jins gak? Oh iya. Kenapa? Karena insan ini dia kulli. Shadiqun ala kasirin. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya saya bisa menggunakan lafal insan untuk banyak hal. Akbar, bisa nggak saya katakan dia insan? Bisa. Antum siapa namanya? Fauzan. Fauzan bisa nggak dikatakan kalau dia insan? Bisa. Saya bisa nggak dikatakan kalau saya insan? Amu penjaga bala insan bukan? Insan. Berarti apa? Insan itu dia kulli dan shadiqun ala kasir. Dong ya? Ya. Contoh apa lagi misalkan isim jins? Hayawan. Ente hayawan bukan? Hayawan. Kita semua hewan ya. Hewan. Jangan marah, soalnya di biologi juga kita hewan ya. Kita masuk ke dalam apa? Kingdom animalia atau hewan. Di mantik juga gitu. Nah itu hewan. Hewan bukan? Hayawan. Salah satu banat misalkan. Hayawan bukan? Hayawan misalkan.
Antum hayawan bukan? Hayawan ya, tapi hayawan natik ya. Antum hayawan. Hayawan kan? Bisa nggak saya katakan antum hayawan? Bisa. Terada orang Mesir, saya pernah lihat orang Mesir, dia lagi marahin anaknya, dia ngomong, ya hayawan, boleh nggak? Boleh. Kasar banget ya. Ya. Pernah yang lebih kasar, dia pernah bilang ada orang Mesir ngomong ke anaknya, ya kalb. Nah nggak tahu itu. Istiarah kan? Istiarah mungkin. Syubbiha. Anaknya bil kalbi bijami apa? Nggak tahu bijaminya apa. Gitu ya. Oke. Tuh, berarti hayawan. Hayawan itu ini enggak? Isim jins enggak? Isim jins. Kalbun isim jins enggak? Isim jins. Antum anjing di darosa, anjing di musalas, anjing di mana kayak di suk madrasah sana. Bisa nggak dikatakan kalbun? Bisa. Berarti apa? Kalbun itu isim yang tidak khusus untuk satu hal doang. Cuma dia apa? Dia itu kulli sadikun ala kasir. Mau anjing di kebun binatang, anjing di Indonesia, anjing di Afrika, di mana kayak itu semuanya namanya apa? Kalbun. Berarti kalbun itu isim. Lawannya isim jins apa? Lawannya isim jins adalah alam ya. Lawannya adalah alam. Nah, alam. Alam itu apa? Nama. Misalkan ada nama orang Akbar. Kalau Akbar tuh ini doang bukan? Dia. Jadi orang tua Akbar mewadha ya. Orang tua Akbar mewadha, meletakkan, membuat kata Akbar hanya khusus untuk Akbar yang ini. Meskipun ada banyak orang dengan nama Akbar. Pasaran dong. Ya pasaran. Saya juga pasaran. Dapat ada banyak. Ya. Tuh. Jadi meskipun pasaran, Akbar itu tetap alam cuma buat Akbar yang ini doang. Adapun kalau ada orang lain namanya Akbar itu namanya beda. Itu dianggap namanya beda. Berarti Akbar itu isim jins bukan? Bukan. Bukan. Apalagi misalkan Zaidun, apalagi dan seterusnya. Mis itu misru itu isim jins bukan? Bukan ya? Isim jins. Oke, contoh isim jins lagi misalkan baladun isim jins bukan? Isim jins kenapa? Karena hadza baladun wa dzalika baladun wa Indonesia baladun wal yabanu baladun ya enggak? Berarti balad itu isim jins. Jadi jins itu jangan bayangkan makhluk hidup doang ya. Jadi benda mati juga bisa dikatakan apa? Isim jins. Qalamun isim jins bukan? Jins. Ya, karena hadza qalamun wa hadza qalamun wa dzalika qalamun ya dah. Berarti isim jins. Kenapa? Karena dia kulli shadiq ala katsir. Oke. Nah, ada masalah. Di sini ada qaid walau hukman. Maksudnya apa? Walau takwilan, walau hukman, walau takwilan boleh. Oke. Walau takwilan maksudnya apa? Meskipun secara takwil saja. Nah, ini namanya apa? Qaidun lil idkhal. Ini qaid untuk memasukkan. Oke. Memasukkan apa? Memasukkan kasus misalkan ada begini. Misalkan ada orang saking baiknya dia, saking dermawannya dia sama tamu, akhirnya namanya dia ini seolah-olah menjadi isim jins. Contohnya siapa? Ada dulu orang namanya Hatim ya. Ada nama orang Hatim. Hatim ini dermawan banget. Jadi saking dermawannya dia, orang menjadikan kata Hatim ini menjadi isim jins untuk semua orang yang bersifat dermawan. Jadi bisa dikatakan misalkan haza hatimun wa dzalika hatimun. Boleh nggak? Boleh. Nah, meskipun dia aslinya alam bukan? Alam nama kan? Nah, cuma setelah melalui proses itu akhirnya Hatim ini yang aslinya alam dia ditakwil menjadi isim jins. Karena dia masyhur dengan sifat dermawan. Contoh misalkan yang pernah tak contohkan di awal pertemuan pertama. Akbar tak katakan ya. Akbar itu misalkan dia itu rajin banget ya. Rajin, pintar, masya Allah, bos segala sifat baik. Ya, akhirnya saking masyhurnya nama Akbar dengan sifat tadi ya, dengan sifat ilmu ya misalkan. Amin misalkan.
dengan sifat ilm tadi, akhirnya kita mentakwil nama akbar yang aslinya alam ini menjadi isim jins. Jadi namanya apa? Isim jins takwili. Akhirnya kita katakan apa? Hadza akbar wa dzalika akbar. Maksudnya apa? Ai hadza alimun wa dzalika alim. Gitu ya. Jadi ini walau takwilan itu namanya apa? Qaidun bil idkhal ya namanya. Ini qaid untuk memasukkan kasus tertentu. Namanya qaidun bil idkhal. Dong. Dong ya isim jins ya. Oke, coba catat dulu ya. Wah. Harap yang banget ini harap. Kita baca mantan ya. Faslun in kanal musta'aru isma jinsin ayisman ghaira mushtaqin. Oke. Bla bla bla, ini isti'arah asliyah. Berarti apa? Bisa kita pahami bahwa isti'arah asliyah itu terjadi ketika musta'arnya berupa isim jins yang tidak mushtaq. Kita ulangi. Isti'arah asliyah akan terjadi ketika musta'arnya adalah berupa isim jins yang tidak mushtaq. Isim jins sudah saya jelaskan. Ghaira mushtaqin, tidak mushtaq maksudnya apa? Selain masdar. Sorry. Yang tidak mushtaq maksudnya apa? Masdar ya. Masdar dan yang serupa dengannya ya. Pokoknya ya isim-isim yang tidak diambil dari kata lain, ghair mushtaq. Nah, sehingga apa? Sehingga keluarlah dengan qaid ghaira mushtaqin, misalkan apa? Qatilun. Qatil, isti'arah pada qatil aslinya enggak? Enggak, kenapa? Karena dia mushtaq. Sementara syaratnya aslinya apa? Syaratnya aslinya harus ghairu mushtaq. Oke, in kana al-musta'aru isma jinsin ayisman ghaira mushtaqin. Oke, berarti bisa kita pahami bahwa isti'arah asliyah itu akan terjadi misalkan pada apa? Pada kasus masdar. Misalkan antum ngomong misalkan ada terjadi pemukulan. Terus antum ngomong saking kerasnya pemukulan itu antum ngomong hadza qatlun. Hadza qatlun. Atau jangan hadza qatlun ya. Ra'aitu qatlan. Ra'aitu qatlan. Ai apa? Maknanya apa? Ai darban syadidan. Nah, berarti apa? Antum sedang mentasbihkan apa? Darab syadid dengan qatl. Nah, ini isti'arahnya apa ini namanya? Ini isti'arah asliyah. Kenapa? Karena terjadi pada masdar. Yang mana masdar itu ghairu mushtaq. Dong ya? Masdar mushtaq enggak? Enggak. Kenapa? Karena tadi saya katakan masdar itu dia menjadi sumber segala mushtaq. Nah, karena dia menjadi akar kata, dia diturunkan dari kata yang lain enggak? Enggak. Berarti dia ghairu mushtaq. Jadi kalau misalkan antum ngomong ra'aitu qatlan ai darban syadidan, berarti apa? Isti'arahnya adalah isti'arah asliyah. Oke, kita ke contoh ya.
next. Minggu tinggal sini ngomong. Minggu boleh. Tinggal ngomong. Bisa. Nah, ini. Seminggu. Saya semua tes. Tes. Mungkin lo di sini klik di Kita lihat ya. Kita lihat ke contoh. In kana al-musta'aru isma jinsin ayisman ghaira mushtaqin. Jelas enggak? Jelas ya? Saya kira. Isim jins sudah saya jelaskan. Terus mushtaq sudah saya jelaskan secara ringkas. Contohnya adalah misalkan kal asadi wal qatli. Kal asadi wal qatli. Berarti istiarah yang terjadi pada asad dan juga qatl itu adalah istiarah asli. Oke, contohnya misalkan kita katakan ra'aitu asadan fil hammam. Istiarahnya gimana? Syubbiha ar-rajulu syuja'u bil asad bi jami'i asy-syaja'ah gitu. Fahudhifa ar-rajulu syuja' wastu'ira al-asadu lidilalati 'ala ar-rajuli syuja'il mahdhuf isti'aratan tasrihiyatan. Stop enggak istiarahnya? Stop. Enggak perlu ustuqa kayak tadi. Selesai istiarahnya di situ. Berarti apa? Ini istiarahnya istiarah asli. Terus qatl juga begitu ya. Misalkan tadi ra'aitu qatlan. Berarti syubbihat darbu syadidu bil qatli bi jami'i syiddah. Fahudhifat darbu syadid. Wastu'ira al-qatlu lid-dilalati 'ala ad-darbi syadidil mahdhuf isti'aratan tasrihiyatan. Lanjut enggak? Enggak, cukup di situ. Jadi makanya istiarahnya istiarah asli. Nah, wa illa. Nah, kalau tidak demikian wa illa. Wa illa itu apa?
Wa illa itu ai wa illa yakunu kadzalik. Wa illa yakun kadzalik. Wa illa yakun kadzalik. Disingkat jadi wa illa. Wa illa yakun kadzalik. Kalau tidak demikian berarti apa? Kalau dia bukan berupa isim jins ghairu mustaq, maka apa? Maka isti'arahnya isti'arah tabaiyah. Jadi gampang ya, isti'arah tabaiyah pokoknya selain isim jins ghairu mustaq. Oke. Di sini musannif menyebutkan surah-surahnya seperti apa saja ya. Wa illa fatabaiyatun. Kalau tidak demikian maka isti'arahnya isti'arah tabaiyah, isti'arah yang ikut. Kenapa? Lijarayaniha fil fi'li, karena isti'arahnya berlangsung pada fi'il. Berlangsung pada fi'il. Kenapa fi'il isti'arahnya isti'arah tabaiyah? Karena bukan isim gitu ya. Tadi kan kita sepakat ya bahwa isti'arah asli apa? Isim pertama. Isim terus apa? Isim jins ghairu mustaq. Nah, kalau ada fi'il nih, fi'il langsung keluar dengan qaid apa? Dengan qaid isim. Jadi setiap ada fi'il dia bukan isti'arah asliyah gitu ya. Oke. Wa illa fatabaiyatun li jarayaniha fil fi'li. Au fil mushtaqi. Oke. Atau apa? Atau pada isim yang mushtaq ya maksudnya. Atau pada isim yang mushtaq. Ba'da jarayaniha fi masdarihi. Setelah berlangsungnya isti'arah pada masdarnya. Jadi gini. Simpelnya begini ya. Jadi kenapa dinamakan tabaiyah? Ini musannif memberi alasannya. Kenapa dinamakan tabaiyah? Karena isti'arah itu berjalan jarayannya. Jadi isti'arahnya berjalan pada fi'il dan pada isim mushtaq setelah berjalan terlebih dahulu di masdarnya. Seperti yang tadi kita contohkan ya. Jadi misalkan ada isti'arah pada fi'il ya. Misalkan kita katakan apa? Anta qatalta amran ay darabtahu gitu ya. Anta qatalta amran. Di sini kira-kira yang ditasbihkan apanya? Oke, fi'il itu menunjukkan makna apa? Menunjukkan makna hadas dan zaman. Zamannya diistiarahkan nggak? Nggak usah ditasbihkan. Berarti yang ditasbihkan cuma salah satunya doang, hadasnya doang kan? Sama kayak tadi. Berarti apa? Yang kita istiarahkan sebenarnya masdarnya doang. Nah, berarti kita katakan apa ketika misalkan anta darabta amran? Nah, maka kita katakan dulu masdarnya dulu ya, berarti syubbiha ad-darbu syadidu bil qatli atau syubbiha ad-darbu bil qatli namanya. Syubbiha ad-darbu bil qatli. Terus dan seterusnya terus fastu'ira apa? Fastu'ira ad-darb fastu'ira al-qatlu dilalati ala apa? Ad-darbil mahdhuf isti'aratan tasrihiyah. Nah, terus washtuqqa minad darbi washtuqqa minad darbi daraba. Nah, washtuqqa minad darbi daraba bima'na qatala. Nah, isti'aratan tabaiyatan. Nah, gitu ya. Tuh, jadi sebelum kita melancarkan isti'arah pada fi'il, kita terlebih dahulu melancarkan isti'arah pada masdar. Dong ya? Tuh. Itu maksudnya lijarayaniha fil fi'li. Ya. Ini nyambungnya. Nah, ini lijarayaniha fil fi'li bla 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 ba'da jarayaniha fi masdar, itu nyambung satu sama itu, masih satu susunan ya. Jadi musannif itu ingin mengatakan bahwa isti'arah yang terjadi pada fi'il dan isti'arah yang terjadi pada isim mushtaq itu terjadi setelah isti'arahnya berjalan pada masdarnya. Jadi baik pada fi'il ataupun isim mushtaq isti'arahnya terlebih dahulu berjalan pada masdarnya. Dong ya. Oke, terus. Nah, ini yang agak ruwet ya. Wa fil harfi ba'da jarayaniha fi muta'allaqi ma'nahu. Kita cut sampai sini. Oke, yang penting antum sudah paham ya konsep isti'arah tabaiyah kayak apa ya? Intinya isti'arah tabaiyah adalah isti'arah yang dia itu bergantung pada isti'arah lain sebelumnya. Kita jelaskan dulu. Haraf maknanya apa? Haraf itu secara menurut istilah apa? Al-harfu ma la yadullu ala ma'nan fi nafsi.
Harf itu apa? Ma la yadullu ala ma'nan fi nafsihi. Adalah sesuatu ya, sebuah kalimat yang tidak bisa menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau harf ingin menunjukkan makna, maka dia harus dibarengi dengan kata yang lain, ya enggak? Kalau fi, misalkan ada orang ngomong fi, paham nggak maksudnya? Enggak. Terus apa lagi misalkan? Ala, paham nggak? Nggak paham. Apalagi misalkan min. Kalau ada orang min, ngomong min doang, paham nggak? Nah, berarti apa? Min ala fi sebagai harf, dia itu harus ditemani dengan kata yang lain untuk menunjukkan sebuah makna. Oke. Nah, kalau misalkan tak tambahin kata ya, fil masjidi, paham nggak? Paham. Ala al maktabi, paham nggak? Paham, gitu ya. Al harfu ma la yadullu ala ma'nan fi nafsi. Oke. Konsekuensinya apa? Kalau misalkan harf harus ditemani dengan kata yang lain, konsekuensinya apa kira-kira? Konsekuensinya adalah bahwa harf ini la yadullu illa ala ma'nan juz'iyyin. Harf ini konsekuensinya dia itu hanya akan menunjukkan makna yang spesifik ya. Makna yang spesifik. Contoh misalkan minal apa namanya? Sirtu ya. Misalkan kita katakan sirtu minad darrasati ilal gamaliyati. Sirtu minad darrasati ilal gamaliyati. Kira-kira makna min di situ apa? Iya, berjalan, mulai kan? Min itu mulai. Mulai apa? Mulai berjalan dah. Mulai berjalan dari darosa ya dah. Berarti apa? Kalau kita ngomong apa namanya? Sirtu minat darasati ilal gamaliyati, maka makna min di situ apa? Makna min adalah ibtida. Apakah ibtida doang? Enggak. Tapi ada ibtida lanjutannya enggak? Ada. Ibtida apa? Ibtida usairi, ya dah. Mulainya berjalan minat darasati. Ibtida usairi minat darasati. Ini kira-kira makna spesifik enggak? Spesifik ya, karena bukan ibtida doang, tapi ibtida ada lanjutannya ya. Jadi mulai yang spesifik gitu ya. Mulai yang spesifik. Berarti ini namanya apa? Ma'nan juz'iyyah. Sampai sini paham enggak? Paham ya? Oke, berarti apa? Seluruh harf itu la yadullu illa ala ma'nan juz'i. Nah, tapi kan kita kalau baca kitab-kitab nahwu kan kadang-kadang kan ngomongnya gini. Min itu lilib tidak, ya enggak? Min lilib tidak. Atau misalkan ala dia apa? Lilisti'la dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah berarti di situ makna min adalah ibtidak saja? Enggak. Nah, jadi ketika ada orang ahli nahwu ngomong min lilib tidak, maksudnya bukan min itu maknanya ibtidak. Cuma apa? Ibtidak di situ sebagai apa? Ibtida dinamakan dengan muta'allaqul makna. Muta'allaqul makna. Jadi kalau ngomong ibtida doang, ini namanya bukan makna huruf. Karena apa? Ini ibtida ini kulli dah. Kulli ya. Juz'i dah ya. Karena kan ibtida yang di sini kan dia enggak dispesifikkan dengan ibtida tertentu kan. Cuma ya segala jenis ibtida. Ya. Berarti dia namanya ibtida yang apa? Ibtida yang kulli. Sementara tadi kita sepakat bahwa harf itu hanya bisa menunjukkan makna yang juz'i. Ya. Nah, berarti apa? Ibtida di sini makna harf, ibtida di sini bisa kita katakan makna dari min enggak? Enggak. Nah, tapi apa? Bisa kita katakan bahwa ibtida di sini adalah muta'allaq dari makna min. Makanya ini dinamakan dengan muta'allaqul makna. Muta'allaqul makna. Oke, sampai sini paham nggak? Pelan-pelan ya, pelan-pelan.
Kita lanjut coba ke perkataan musannif biar antum lebih jelas. Coba wa fil harfi ba'da jarayaniha fi muta'allaqi ma'nahu. Oke. Terus wal muradu bi muta'allaqi ma'nal harfi al ma'nal kulli. Yang dimaksud dengan muta'allaq daripada makna harf adalah makna yang kulli. Kalibtida'i fi min walintihai fi ila wadharfiyati fi walisti'la'i fi ala. Oke. Nah, semua ini dinamakan dengan apa? Dengan muta'allaqul makna. Dia tidak bisa disebut dengan makna. Kenapa? Karena hal-hal ini ibtida, intiha dan seterusnya ini disebut dengan hal-hal yang kulli. Sementara tadi kita sepakat bahwa haraf itu la yadullu illa ala ma'nan juz'i. Oke. Nah, cuma untuk mempermudah kita, akhirnya para ulama ketika menyebutkan min langsung ngomong apa? Didib tidak. Ila itu intiha dan seterusnya. Itu cuma untuk min babi apa? Min babil musamahah. Itu musamahah doang. Jadi apa? Musamahah itu apa? Itu dimakfukan karena untuk memudahkan gitu. Itu untuk memudahkan. Oke. Nah, ini disebut dengan apa? Disebut dengan muta'allaqul ma'na. Muta'allaqul ma'na. Muta'allaq itu apa muta'allaq? Berkaitan. Jadi makna sesungguhnya daripada haraf itu berkaitan dengan makna-makna yang kulli ini. Oke. Siapa nggak kepalanya? Ada nggak? Makna juz'i, makna kulli. Yes. Masa perlu ice breaking. Tak pas dulu lah. Udah sejamannya. Coba dicerna dulu lah, dicerna. Makna kulli ma la yadullu illa ala makna ma la yadullu ala makna. Setelah ini kita langsung ke contoh biar nggak paham ya, contoh isi arahnya. Antum nggak harus paham sekarang ya. Coba ntar di rumah di murajaah terus dibuka syarahnya. Di Quran ada ayat begini ya. Di Quran ada ayat begini. Di surat apa ya? Lupa. Tapi ayatnya bunyinya begini. La usallibannakum fi yudu'i an-nakhl. La usallibannakum. Sallaba itu artinya apa? Menyalip ya? Menyalip. Nyalip itu di atas atau di dalam? Di atas kan? Bisa nggak menyalip di dalam? Nggak bisa kan? Nyalip di dalam. La usallibannakum fi juzu'in nakhli. Tak salib kamu di dalam batang-batang kurma. Tak tanya, bisa nggak disalip di dalam batangnya? Nggak bisa, disalipnya di atas ya. Kan di sini kan, di sininya. Nggak mungkin kepalanya masuk ke dalam ini ya, kepala ke dalam batangnya. Iya. Berarti apa? Fi di sini maknanya bukan fi, ya enggak? Fi di sini maknanya apa? Ala. Nggak mungkin kita maknai dengan fi karena nggak mungkin terjadi penyalipan di dalam. Ya. Ya.
Berarti fi di sini maknanya isyarah enggak? Isyarah. Oke, isyarahnya gimana? Oke. Ini agak rumitnya di sini. Oke, sebelumnya dulu ya. Kita tahlil dulu dari awal ya, dari fi-nya dulu. Oke. Kita coba melihat wadoknya fi seperti apa ya. Tuh ya. Fi itu dia diwadok untuk makna apa? Fi ini kan harap ya. Fi itu maknanya apa? Dzarfiyah kan? Ya. Oke. Cuma dzarfiyahnya dzarfiyah yang ammah atau yang khassah? Tadi kita sepakati bahwa haraf itu hanya bisa menunjukkan makna yang juz'i. Juz'i itu ya khas lah sama aja. Makna khas. Berarti apa? Fi ini menunjukkan makna dzarfiyah khassah atau dzarfiyah ammah? Dzarfiyah khassah. Berarti apa? Fi itu wadoknya fi. Nanti kalau dari segi wadok gitu. Fi itu untuk apa? Lidzarfiyah al-khassah. Berarti dalam hal ini apa? Dzarfiyah apa di sini? Dzarfiyatut taslid fi juzu'in nakhli. Iya enggak? Jadi kalau kita mau maknai gitu ya. Jadi dzarfiyah khassah itu maksudnya apa? Adalah dzarfiyahnya si taslid. Kenapa kok kita katakan dzarfiyah khassah? Ya karena dia berkaitan dengan la usallibannakum. Nah, dan kalau la usallibannakum ini dibuang menjadi fi saja, dipahami enggak maknanya? Nggak paham. Berarti itu kan dzarfiyah ammah. Berarti dzarfiyah ammah itu tidak bisa menjadi makna daripada fi gitu ya. Harus ada temennya gitu ya. Harus ada temennya. Nah, berarti la usallibannakum fi juzu'in nakhli. Ini makna fi di sini adalah apa? Kalau secara wadha ya, maknanya adalah dzarfiyah yang khas. Masyaallah. Insyaallah. Paham nggak? Secara wadoknya begitu ya. Terus ala itu wadoknya gimana? Secara wadok dia itu menunjukkan makna apa? Isti'ala. Cuma apa? Isti'ala yang khas sama. Ini juga wadoknya juga dia menunjukkan isti'ala yang khas. Isti'la'u al-khas. Nah, oke, kita kembali ke isyarah. Isyarah itu kan tasbih ya. Nah, kira-kira yang diserupakan tuh dzarfiyah sama isti'la'nya doang. Apa sama kait-kaitnya? Ini kan tadi kita katakan dzarfiyah khassah, berarti dzarfiyah itu taslid ya. Berarti apa? Dzarfiyah itu taslid. Dzarfiyah itu taslid. Bertempatnya si salib ya. Bertempatnya si penyalipan. Kira-kira yang ditasbihkan ini full apa ininya tok? Yang diserupakan tuh bertempat di salib atau bertempatnya doang? Bertempatnya doang. Nah, ini nggak ada kaitannya nih. Nggak ada kaitannya. Taslibnya nggak usah dianggap. Berarti yang diserupakan apa? Dzarfiyahnya doang. Berarti apa? Yang ditasbihkan sebenarnya adalah apa? Muta'allaq maknanya, bukan makna aslinya. Kenapa? Karena kita sepakat bahwa makna asli daripada fi adalah apa? Dzarfiyah yang khas. Sementara yang ditasbihkan cuma dzarfiyahnya doang. Berarti ini dzarfiyah yang ammah atau kulli. Dzarfiyah yang kulliyah. Oke. Berarti bisa kita simpulkan bahwa isti'arah yang terjadi pada huruf dalam ayat ini itu bersandar terlebih dahulu pada isti'arah di muta'allaq maknanya. Dong enggak? Oke, enggak harus dong hari ini. Yang penting tak gambarkan bagaimana kira-kira kok bisa haraf itu terjadi pada haraf isti'arah tabaiyah. Oke, kita ijrakan dulu ya. Kita ijrakan biar antum lebih paham. Coba silakan dibuka di halaman di halaman 77.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, silakan di paragraf misalul isti'arati fil harf. Misalul isti'arati fil harfi isti'aratu lafzi fi li ma'na ala fi qawlihi ta'ala wa la usallibannakum fi judu'in nakhli ay 'alaiha. Oke, ijra'nya seperti apa kita lihat. Syubbiha al-isti'la'ul kulliyyu bil-dzarfiyyatil kulliyah. Oke, berarti yang ditasbihkan apanya dulu? Muta'allaq maknanya terlebih dahulu. Jadi bukan isti'la yang khas, ya. Bukan isti'la yang khas, ya. Bukan isti'la yang khas. Oke, berarti berada di atas, ya, gitu ya. Berarti gini. Simpelnya gini, berada di atas diserupakan dengan berada di dalam. Oke. Keserupaannya dalam hal apa? Keserupaannya dalam hal sama-sama kuat ya, sama-sama kokoh ya. Bijami'it tamakkun. Jadi saking kokohnya orang yang disalib ini, saking kokohnya dia disalib itu seakan-akan dia itu berada di batang salibnya itu sendiri gitu ya. Oke. Bijami'it tamakkun karena sama-sama kokoh. Oke. Nah, terus wastu'ira lafdhu dzarfiyyati lilisti'la'i ayyuqaddaru dzalika. Akhirnya apa? Akhirnya kita pinjamlah lafal fi untuk makna ala. Oke. Tapi tadi apa? Tadi kita masih di muta'allaq maknanya dulu. Nah, belum kita turunkan ke lafal. Karena apa? Haraf itu harus diturunkan ke lafal ya. Kalau mau digunakan. Fasarat tashbihu ilal juz'iyatil lati hiya ma'anil huruf. Nah, akhirnya tadi yang tasbihnya atau isti'arahnya ada pada isti'la yang kulli dengan dzarfiyah kulliyah, akhirnya apa? Berjalan tasbihnya kepada juz'iyat maknanya. Yang mana juz'iyat makna ini adalah makna daripada huruf. Fastu'ira lafdhu fi al-mawdu'ati li kulli juz'in min juz'iyati dzarfiyyati li ma'na ala wa huwa al-isti'la'ul khas ayil muta'alliqu bit taslimi wal juzu'i fi hadzal misal. Hadakumullah. Nah, silakan direnungi ya. Ana syarahtuhu lakum bi aqsa ma yumkinuni. Syarahtu lakum bi aqsa ma yumkinuni. Intinya kalau antum mau paham ini, antum harus paham konsep makna daripada harf. Kalau antum sudah paham konsep makna daripada harf, antum insyaallah paham maksudnya kenapa kok isti'arah pada harf itu adalah isti'arah tabaiyah. Jadi silahkan renungi lagi maksud daripada makna juz'i atau makna harf dengan muta'allaq makna. Silahkan direnungi. Ala kulli hal, kenapa isti'arah pada harf disebut dengan isti'arah tabaiyah? Karena isti'arah pada harf itu bergantung pada isti'arah pada muta'allaq maknanya. Kesimpulannya begitu, gitu ya. Hadakumullah. Wal muradu bi muta'allaqi ma'nal harfi al ma'nal kulli kal ibtida'i fi min wal intihai fi ila wal dzarfiyyati fi wal isti'la'i fi ala idil harfu la yu'addi illa ma'nan juz'iyyan wal juz'iyyu lahu ta'alluqun bil kulli lindiraji tahtahu. Susah ya? Susah. Oke, sebenarnya kalau ada yang lebih gampang. Jadi di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa haraf itu ya udah, haraf itu menunjukkan makna yang kulli. Min itu ya udah maknanya apa? Ibtida, udah nggak usah repot-repot. Nah, kalau menurut madzhab yang itu ya udah langsung berarti istiarahnya apa? Istiarah asli ya. Nggak usah ada apa namanya? Nggak usah tabaiyah, nggak usah muta'allaq. Itu nek mudah gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut mazhab ulama yang lain, haraf itu tidak harus menunjukkan makna yang juz'i. Ya udah, kalau antum mau mudah pakai mazhab yang itu, biar enggak mikir-mikir tabaiyah itu kayak gimana. Gitu ya. Allahu taala a'la wa a'lam. Qala al-musannif rahimahullah wa ammal majazul murakkabu ila akhirih nuwasilu bahtana hadza fil liqa'il qadim insyaallah. Allahu taala a'la wa a'lam. Silahkan buka syarahnya. Silahkan buka syarahnya untuk lebih merenungi dan memahami. Cuma antum harus pahami basicnya itu ya. Basic konsep makna di harf seperti apa.
harus paham konsep muta'allaq, mana dan makna. Kalau sudah paham itu, insya Allah lanjutannya gampang. Ya. Berarti kita sisa pembahasan. Selanjutnya kita akan membahas majaz murakkab. Berarti mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bahas majaz murakkab beserta beberapa bagian dari tasbih. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita habiskan tasbih. Dan nanti di pertemuan terakhir, pertemuan ke-8, insya Allah kita fokus di bahasan kinayah, karena ya agak panjang juga, meskipun di kitab cuma 1 paragraf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada